Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik semua. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan trigonometri. Materi SMA kelas 11 ya. Jadi bisa dikatakan trigonometri ini merupakan materi yang menantang dan menggigit ya. Yang pertama karena ada semua di tingkatan ya. Ini trigonometri ada di tingkatan kelas 10, kelas 11 dengan kelas 12. Serta bisa dikatakan trigonometri ini adalah materi yang paling banyak rumus-rumusnya. Ya, salah satu dasar yang harus dikuasai dalam mengerjakan persamaan trigonometri adalah teman-teman semua harus hafal ya nilai dari sudut istimewa mulai dari 0 sampai 360. Tapi sebenarnya dasarnya itu kalau kita mau hafal ya, cukup dari semua itu hafal dari 0 sampai 90. Karena kalau kita perhatikan ya, ini nilai-nilainya setelah 90 itu sepertinya dia berganti. Ya, kadang misalkan kalau di sini ada negatif, itu hanya dilihat dari kuadrannya ya. Misalkan kalau kuadran kedua itu kan 90 sampai 80 itu hanya sin yang positif ya. Cos dengan tangannya itu negatif. Nah, kemudian begitu pun dengan kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Baik, coba kita bahas soal mulai dari soal yang pertama. Coba kita langsung bahas ya yang pertama di sini. Ini soalnya 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini ditanyakan adalah nilai dari tangen X sama dengan berapa. Ini yang pertama kita misalkan dulu ya. Misalkan sin X ini kita misalkan dengan P. Berarti ini kita tulis jadi 2P kuadrat dikurang dengan 5P dikurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan ya. Masih ingat cara memfaktorkan materi kelas 10 ya. Kita bantu ingatkan kembali. Karena di sini 2P kuadrat, maka ditulis 2P, ini juga 2P, kemudian dibagi dengan 2 ya, sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di sini 3P kuadrat, berarti 3P dibagi dengan 3. Nah, sekarang kita cari dua bilangan. Ya, kalau dijumlahkan itu dapatnya minus 5 yang di sini. Kemudian kalau dikalikan itu menghasilkan 2 dikali minus 3, yaitu minus 6. Nah, bilangan berapakah yang memenuhi? Yaitu bilangannya adalah 1 dengan minus 6. Ya, karena 1 tambah minus 6 itu minus 5, kemudian 1 kali minus 6 adalah minus 6. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Ini plus 1, kemudian ini minus 6. Nah, sekarang kita bagi ya. Ini 2P tambah 1 tidak bisa dibagi 2. Ditulis saja ya, 2P tambah 1. Kemudian 2P kurang 6. Ini kita bagi, ya. 2 bagi 2, 1. Kemudian 6 bagi 2 itu 3. Jadi dua-duanya mesti dibagi ya. Apakah itu plus atau min, itu dua-duanya dibagi dengan penyebut. Kecuali kalau misalkan dia perkalian, itu hanya satu kali dibagi. Jadi ini dapatnya P dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh di sini. Ini P sama dengan, ini lawannya plus 1 itu kan min 1 ya. Min 1 per 2, kan ada 2-nya. Kemudian ini P sama dengan 3. Nah, kita kembalikan ya. P itu kan tadi sin. Jadi sin X sama dengan min 1/2. Kemudian ini sin X sama dengan 3. Nah, ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Kenapa? Karena sin itu, ya, sin atau cos, paling tinggi nilainya itu 1, kemudian paling rendah nilainya min 1. Sehingga tidak ada sudut kalau kita sin atau coskan itu hasilnya 3 ya, paling tinggi nilainya 1. Nah, kemudian kita fokusnya di sini. Sin X sama dengan min 1/2. Nah, sekarang kita cari sin berapa yang menghasilkan minus, negatif. Yaitu di kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Ya. Nah, ingat kalau jadi dasarnya tadi itu cuma 0 sampai 90. Ingat sin berapa sama dengan 1/2? 30 ya. Jadi dasarnya ini 30. Nah, sekarang untuk kuadran ketiga, berarti rumusnya kalau kuadran ketiga adalah 180 tambah berapa itu tambah 30. Jadi 180 tambah 30 210 ya. Nah, kemudian untuk kuadran keempat rumusnya adalah 360 dikurangi dengan 30 dapatnya adalah 330. Nah, sekarang yang diminta adalah tangen. Jadi kita tangenkan masing-masing. Untuk yang pertama, tangen 210 itu sama dengan 1/3 akar 3. Terus kalau tangen 330 itu sama dengan minus 1/3 akar 3. Sehingga jawabannya di sini adalah Charlie ya.
Nah, semoga bisa paham ya penjelasan nomor 1. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, langkahnya sama dengan di nomor 1. Kita misalkan dulu ya dengan sesuatu, katakanlah P. Ini 2P kuadrat dikurang 7P ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Ini 2P kuadrat berarti 2P, 2P, kemudian di sini dibagi dengan 2 sama dengan 0. Nah, kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan itu dapat minus 7, kemudian dikalikan itu dapatnya, ini ya, yang minus 7, kalau dikalikan hasilnya 6, ya, 2 kali 3, 6. Berarti bilangan yang memenuhi adalah min 1 dengan minus 6. Ya, karena min 1 kali minus 6 juga 6. Kita tinggal masukin ya, ini min 1 di sini minus 6, semuanya dibagi 2, 2P kurang 1 nggak bisa. Nah, 2P kurang 6 dibagi 2 dengan cara yang sama yang tadi ya. Ini bagi 2, ini juga bagi 2, berarti 3. Nah, jadinya P dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal ini P sama dengan lawannya min 1, 1, 1 per 2. Ini P sama dengan min 3, jadinya 3. Berarti tadi P-nya apa? Sin. Sin X sama dengan 1 per 2. Ini sin X sama dengan 3. Ini juga tidak memenuhi ya. Tidak ada nilai, ya paling tinggi nilainya 1. Nah, berarti sin yang menghasilkan 1 per 2 ini positif. Yang menghasilkan positif itu kuadran pertama dengan kuadran kedua. Kalau kuadran pertama langsung kita kunci X-nya itu 30. Sin 30 kan sama dengan 1 per 2. Kalau misalkan kuadran kedua, rumusnya itu adalah 180 kurang 30, dapatnya 150. Nah, tinggal kita koskan. Tapi ingat ya, ternyata di sini ada syaratnya. Pi itu sama dengan 180 derajat ya, bukan 22 per 7. Artinya kalau 180 per 2 ini min 90 sampai 90. Berarti 90 tidak diambil, ya, tidak masuk. Yang ini saja yang kita cari nilai cos-nya. Jadi cos 30 nilainya adalah 1 per 2 dari akar 3. Ya, jawabannya di sini error. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 2. Nomor 3 silakan. Ya, nomor 3 tidak bisa langsung diselesaikan ya, karena tidak sama variabelnya ya. Ada sin, ada cos. Berarti kita harus samakan. Biasanya yang pangkat tinggi ini, pangkat 2 kita ubah ke cos. Caranya gimana? Ingat persamaan identitas, yaitu sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini kita ubah menjadi sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang tinggal kita masukin ya. Ini 2 dikali sin kuadrat diganti dengan 1 kurang cos kuadrat X ditambah dengan 5 cos X sama dengan 4. Coba kita kali ke dalam ya. Ini 2, kemudian dikurang 2 cos kuadrat X. Sebentar, ini tulisan ya. Oke, ini 2 cos kuadrat X ditambah dengan 5 cos X. Langsung pindahkan ke kiri ini ya, kurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang coba ya, ini min 2 cos kuadrat X ditambah dengan 5 cos X. 2 kurang 4 minus 2 sama dengan 0. Yang berpangkat 2 kita jadikan positif ya, supaya enak difaktorkan, mudah difaktorkan. Ini jadinya 2 cos, kita kali negatif semuanya. Jadi ini min 5 cos X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita jadikan ini 2P kuadrat dikurang 5P tambah 2 sama dengan 0. Faktornya. Ya, berarti 2P, ini 2P per 2 sama dengan 0. Oke, cari dua bilangan, kalau dijumlahkan dapatnya minus 5. Kemudian kalau dikalikan dapatnya 2 kali 2 itu 4. Ya, bilangan yang memenuhi adalah minus 1 dengan minus 4. Ini minus 1, ini minus 4.
Kita bagi 2 semuanya ya. Ini 2P kurang 1. Ini dibagi 2 semuanya. Berarti ini habis. Kemudian 4 dibagi ini juga habis. Ya, 2 maksudnya. Berarti ini P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh P sama dengan min 1 lawannya itu 1 per 2. Ada 2-nya ya. Ini P sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan ini, apa tadi P? P cos ya, maaf. Ini cos X sama dengan 1/2. Kemudian ini cos X sama dengan 2. Ini tidak memenuhi ya, karena paling tinggi nilainya 1. Yang kita ambil cos X sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita cari cos yang menghasilkan 1/2 itu ada di kuadran, ini kan positif. Ya, berarti di kuadran pertama dengan kuadran keempat. Cos yang menghasilkan 1/2 itu berapa? 60 ya. Ini 60, X-nya. Kemudian kalau kuadran keempat berarti 360 dikurangi 60. Itu dapatnya 300. Berarti 60 dengan 300 ya. Jawabannya bravo. Ya, semoga paham ya dengan penjelasan nomor 3. Next, nomor 4. Silakan. Ya, ini mirip dengan nomor 3 tadi ya, tapi dia sudutnya bukan X theta ya. Sin kuadrat theta diganti dengan 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan 3 cos theta. Nah, kita kali ke dalam ya, 2 dikali 1, 2. Ini 2 cos kuadrat theta. Langsung pindah ruaskan ke kiri, jadi dikurang 3 cos theta sama dengan 0. Jadikan positif dulu yang berpangkat 2, supaya enak difaktorkan. Ini tambah, dikali negatif semuanya ya. Dikurang 2 sama dengan 0. Ini jadi 2P kuadrat ditambah dengan 3P dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini 2P per 2 ya, sama dengan 0. Cari dua bilangan, kalau dijumlahkan dapat 3. Terus kalau dikalikan itu dapatnya 2 kali minus 2 minus 4. Maka bilangan yang memenuhi di sini berapa? 4 dengan min 1. Ya. Jadi plus 4 dengan min 1. Ini yang bisa dibagi 2 adalah yang di sini ya. 2 bagi 2 habis, kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Jadi P tambah 2 ya, dikali dengan 2P kurang 1 sama dengan 0. Ini dapat P sama dengan 1/2. Ini P sama dengan min 2. Ini tidak memenuhi ya. Ya, karena di luar dari 1 dengan min 1. Wah, ini sama dengan yang tadi. P-nya itu cos. Ya, sama dengan nomor 3 ya. Berarti di sini di kuadran 1 dengan 4. Tadi berapa? 60 ya. 60 dengan 300. Ya, jawabannya Charlie. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 5 kalau sudah paham. Ya, ada 4 nomor oleh-oleh yang kita berikan ya. Nomor 5 ini oleh-oleh yang pertama. Ya. Kemudian oleh-oleh berikutnya adalah nomor 6. Ya, ini oleh-oleh ketiga. Ya, dan oleh-oleh terakhir ini nomor 8. Ya, nanti di kesempatan berikutnya kemudian kita berikan pembahasan.